Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Rahistianingsih, nomor induk mahasiswa C1C026118. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran biaya konversi dan anggaran beban usaha untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Langsung saja. Ada penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang bekerja langsung mengolah produk untuk perusahaan yang memproduksi kursi rotan yang disebut tenaga kerja langsung, seperti tukang potong rotan, tukang ukir kursi rotan, tukang rakit kursi rotan, tukang ketam atau penilaian kursi rotan, tukang warna kursi rotan. Ataupun tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja manusia yang ikut membantu menyelesaikan produk, seperti mandor, manajer produksi, penyelia, dan lain-lain. Upah untuk tenaga kerja langsung disebut biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Sedangkan upah untuk tenaga kerja tidak langsung disebut biaya tenaga kerja tidak langsung atau BTKTL. Biaya tenaga kerja tidak langsung atau BTKTL. Biaya tenaga kerja langsung atau biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan salah satu dari unsur biaya overhead pabrik atau BOP. Upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang memelihara alat produksi seperti montir atau mekanik termasuk unsur biaya pemeliharaan pabrik. Biasanya pemeliharaan pabrik termasuk salah satu unsur biaya overhead pabrik. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung produk standar unit per unit produk. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk terdiri dari jam tenaga kerja langsung dan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Jam standar tenaga kerja langsung atau JSTKL adalah taksiran sejumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Jam standar tenaga kerja langsung dapat ditentukan dengan cara 1. Menghitung rata-rata jam kerja yang dikomunikasi dalam satu kerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. Yang kedua, mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Yang ketiga, mengadakan penyelidikan gerakan dan waktu. Keempat, mengadakan taksiran yang wajar. Kelima, memperhitungkan kelogiaan waktu yang istirahat, penundaan kerja yang tidak bisa dihindari, dan faktor kelelahan. Tarif upah standar tenaga kerja langsung atau TUST adalah taksiran tarif upah per jam tenaga kerja langsung. Tarif upah standar tenaga kerja langsung TUST dapat ditentukan atas dasar 1. Pinjaman dengan organisasi karyawan, 2. Dapat upah masa lalu yang dihitung secara rata, 5. Perhitungan tarif upah dan operasional normal. Materi selanjutnya ada jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai. Untuk menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai atau JKS diperlukan data anggaran produk dan jam standar tenaga kerja langsung. Misalkan anggaran produk jadi dari perusahaan kecap asli selama tahun 2006, seperti tabel di bawah ini. Ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Itu selama setahun. Ada kecap untuk kecap sedang, produknya itu ada 22 botol, 23 botol, dan seterusnya. Jam standar tenaga kerja langsung atau JSTKL untuk membuat suatu botol kecap diperlukan waktu sekitar 0,1 jam. Nah, perumusan yang dapat digunakan dalam menyusun tenaga kerja standar tenaga kerja aksi sama dengan P kali JSTKL, di mana JKST itu jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai, P itu unit ekuivalen produk, JSTKL adalah jam standar tenaga kerja langsung. Nah, dari data tadi dapat disusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai atau JKST seperti tabel yang sudah saya sajikan di perusahaan kecap asli. Kita bisa lihat di triwulan 1 untuk menghasilkan kecap sedang itu 2,2 jam, kecap manis 1,3 jam, kecap asin 0,9 jam, totalnya ada 4,4 jam. Tampak triwulan 1 produk dari kecap
sedang banyak atau 22 botol per dikali price dikali JSTKL atau jam standar tenaga kerja langsung 0,1, sehingga jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai itu sebanyak 2,2 jam. Selanjutnya ada anggaran biaya tenaga kerja langsung. Rumusan yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung atau BTKL atau biaya tenaga kerja langsung standar BTKL-ST adalah sebagai berikut, yaitu anggaran BTKL sama dengan CKS dikali TST serta P dikali BTKLSP. Penyusunan anggaran biaya aparat pabrik. Biaya aparat pabrik atau BOP adalah biaya pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya pabrik adalah biaya yang akan terjadi di pabrik. Periode ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dalam biaya overhead pabrik terdapat biaya variabel dan biaya tetap. Biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Sedangkan biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead pabrik yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Nah, dari materi-materi tadi dapat saya tarik kesimpulan, yaitu biaya tenaga kerja langsung adalah upah yang harus dibayar untuk tenaga kerja langsung. Upah untuk tenaga kerja langsung biasanya menggunakan sistem upah per unit atau PRON yang dihasilkan atau sistem upah per jam kerja langsung. Untuk memperoleh biaya tenaga kerja langsung yang dianggarkan adalah jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai atau JKST dikali tarif upah standar tenaga kerja langsung atau TUST. Dengan adanya anggaran biaya tenaga kerja langsung, biaya dapat disiapkan kas untuk membayarnya sehingga dapat memperlancar produksi. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya yang terjadi di pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya ini bila ingin menyusun anggaran laba rugi metode penghargapokokan variabel atau variable costing, maka biaya overhead pabrik dipisahkan menjadi BOP variabel dan variabel tetap. Tetapi bila ingin menyusun anggaran laba rugi metode penghargapokaan penuh, BOP tidak perlu disiapkan menjadi dua. Sekian materi presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.